Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Kita kembali lagi di program kesayangan kita semua, Cahaya Hati Indonesia. Surah Ar-Rahman, Allah berkali-kali mengingatkan kepada kita, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yang terjemahan bebasnya adalah nikmat mana lagikah yang engkau dustakan. Allah ingatkan berulang-ulang. Nah, masih mengkaji surah Ar-Rahman. Kali ini kita akan mencoba mendalami ayat 41 dan 47 bersama dengan guru kita yang sudah hadir bersama-sama dengan kita, yaitu Al-Ustadz Khairul Alam. Silakan Ustadz, fadl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kita akan lanjutkan ya kajian surat Ar-Rahman. Nah, saya mau membawanya gini. Ketika kita melihat satu surat di dalam Al-Qur'an, maka satu surat itu merupakan satu ide, satu kesatuan yang utuh. Ya, kadang ketika kita membaca terjemahan, sampai sebuah ayat kok nggak nyambung dengan ayat sebelumnya ya. Nah, kita akan mengkaji itu. Jadi kita akan belajar struktur besar, tapi saya mulain dulu dengan sebuah pertanyaan. Jadi jangan tegang ya Bu. Ini udah tegang duluan ya Mas David ya. Kayak mau ujian ini Ustadz. Betul. Nah, saya ambil dari apa yang sudah ada di dalam sosial media. Pertanyaan ini atau diskusi ini terjadi di lingkungan anak-anak kita ketika mereka SMP, SMA, dan kuliah. Pertanyaannya apa? Allah itu kan Maha Pengasih. Kenapa Allah yang Maha Pengasih menciptakan manusia, kemudian manusia itu bisa melakukan perbuatan dosa, kemaksiatan, pembunuhan, pemerkosaan, dan segala macamnya. Kemudian orang-orang yang melakukan dosa dan kesalahan ini dicap sebagai orang pendosa, kemudian dijebloskan ke dalam neraka. Allah kan Ar-Rahman, Allah kan berkasih sayang. Kenapa menciptakan manusia yang bisa melakukan kesalahan dan dimasukkan neraka? Bukankah Allah bisa mengampuni? Bisa menghentikan orang yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat itu? Kemudian habis itu logika kita akan digiring kembali. Ke arah mana? Harusnya Tuhan bisa memberhentikan, kan Allah bisa melakukan segalanya. Betul nggak? Iya. Kenapa Allah membiarkan pembunuhan di Palestina? Kejahatan terjadi di mana-mana. Kalau itu terjadi, jangan-jangan Tuhan nggak ada. Terjadi nggak diskusi ini di lingkungan anak-anak kita? Iya. Terjadi. Betul. Terjadi. Jawabannya ada di mana? Kira-kira kita bisa jawab nggak? Nggak bisa Nah. jawab ya Bu ya? Nah, Ibu. makanya kita ngaji. Ngaji ya Bu. Ya. Bu, taruh Ustadz. Ya. Nih Bu kok tegang banget sih Bu jadi. Ditanya ini suruh mikir Bu ya. Ya. Kenapa kejadian seperti itu, apakah Tuhan gak, ini kan alam bawah sadar kita jadi mikir gitu ya Bu ya. Nah silakan Ustadz. Oke, jawabannya ada di dalam Al-Quran. Jadi silahkan dibuka. Ya. Jadi buat pemirsa yang di rumah juga silahkan Ya. membuka Qurannya. Ya. Karena jawabannya sebenarnya ada di dalam Al-Quran. Cuman kadangkala kita ngajinya itu Arabnya aja. Betul. Terjemahannya juga enggak. Ya. Oke, silakan buka surat Ar-Rahmannya. Saya juga Ya. buka. Ya. Karena udah modern, jadi saya buka handphone. Jadi silakan buka handphonenya. Silakan Bu, surah Ar-Rahman. Ayat berapa Ustadz? Ya, kita dari ayat pertama dulu. Ayat pertama, oke. Struktur besar di dalam surat Ar-Rahman ini dimulai dari ayat pertama. Ayat pertama hanya satu kata, Ar-Rahman. Ya. Terjemahannya apa? Yang Maha Pengasih. Allah yang Maha Pengasih. Oke. Allah yang Maha Pengasih ini, ayat pertama ini merupakan esensi utama di dalam surat Ar-Rahman. Ya. Jadi surat di dalam Al-Quran itu kadang esensinya ada di bagian awal, ada yang di tengah-tengah, ada yang di bagian terakhir, atau kombinasi. Ya. Nah, surat Ar-Rahman ini esensinya di ayat pertama. Berarti menjelaskan sifat kasih sayang Allah. Jadi keseluruhan dari surat Ar-Rahman setelah ayat pertama ini menjelaskan sifat kasih sayang Allah. Poin pertama. Poin kedua, di
Di dalam surat Ar-Rahman ada satu ayat yang diulang-ulang sebanyak 31 kali. Tadi kita sudah belajar. Apa bunyinya? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Oke, pertanyaannya. Kenapa sampai diulang 31 kali? Secara konsep akan dijelaskan nikmat, kemudian nyambung fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kenapa 31 kali? Allah akan menjelaskan konsep yang kaitannya dengan nikmat dari angle yang berbeda-beda sampai 31 kali. Jadi bukan hanya satu angle, bukan hanya satu sudut saja, tapi dari 31 kali penjelasan yang berbeda-beda. Ya. Oke. Nikmat fabi ayyi ala. Tadi sudah dibahas. Ayat 14. Dilihat ayat 14-nya. Apa bunyinya ayat 14? Khalaqal insan. Khalaqal insana min salsalin kal Allah fakhar. menciptakan manusia, Allah menciptakan jin. Ayat berikutnya fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Jadi nikmat Allah adalah dengan menciptakan kita dan jin, itu bagian nikmatnya Allah. Maka disambung dengan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Oke, jelas? Oke. Sekarang masuk ayat 41. Nanti kita akan jawab pertanyaan di awal tadi. Ayat 41, yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadu bin nawasi wal aqdam. Orang-orang yang berdosa dikenal dengan tanda-tandanya, kemudian dipegang ubun-ubunnya. Kita bisa bayangkan, dipegang ubun-ubunnya. Terus dipegang kakinya. Ini nikmat atau azab? Azab. Ya. Ayat berikutnya, coba perhatikan. Ayat 42, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Loh, kan bukan nikmat. Tadi kan formulasinya nikmat, fabi ayyi ala. Kenapa ini bukan nikmat? Kok sambungannya fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban? Oke, kita baca ayat berikutnya. Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Ini adalah neraka jahanam yang didustakan orang-orang yang berdosa. Yatufuna bainaha wa bainaha mimin an. Mereka berkeliling di neraka itu. Di antara air mendidih yang memuncak panasnya. Dibayangkan, air yang mendidih memuncak panasnya. Bergerak dari satu sisi ke sisi yang lain, ternyata makin panas. Dikira dingin, ternyata panas. Bagian berikutnya, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ayat yang dibaca tadi, dua ayat tadi, itu nikmat atau azab? Azab. Siksa neraka itu kan azab. Azab, iya. Kenapa nyambungnya fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban? Bukankah di ayat pertama, Ar-Rahman, sifat kasih sayang Allah. Kemudian disebutkan nikmat, fabi ayyi ala. Nah, sekarang kita perlu analisis. Kenapa kok di dalam surat Ar-Rahman diceritakan tentang neraka? Saya mulai dengan sebuah pertanyaan supaya gampang. Yang diceritakan siksa neraka ini terjadi sekarang atau di masa yang akan datang? Masa akan datang ya Bu ya. Oke. Terjadi di masa yang akan datang. Sudah terjadi atau belum? Belum. Belum terjadi. Berarti belum ada orang yang disiksa neraka sekarang. Oke. Sebuah peristiwa yang terjadi di masa yang akan datang dan belum terjadi, ini baru nanti dikisahkan kepada kita sekarang, kira-kira tujuannya untuk apa? Peringatan. Peringatan supaya kita jangan masuk ke sana. Ya. Menakutkan masuk ke sana itu, siksanya pedih. Maka sesuatu yang belum terjadi di masa yang akan datang diceritakan kepada kita sekarang, itu adalah wujud kasih sayang Allah kepada kita. Masya Allah. Ya, ya. Jadi walaupun kaitannya dengan siksa neraka, sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang menakutkan buat kita, ternyata itu adalah wujud kasih sayang Allah. Supaya kita jangan masuk sana. Ya. Jadi masuk akal nggak? Masuk akal. Masuk akal. Kita berpikir selalu nikmat. Ada orang yang tersadarkan kalau diinformasikan tentang nikmat, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, supaya dia bersyukur kan? Ya. Tapi ada model orang-orang
yang nggak sadar kalau diceritakan nikmat, maka diceritakan tentang siksa neraka. Jadi jawaban pertanyaan tadi di awal, bisa nggak menjawab pertanyaan melalui ayat ini? Tadi orang-orang yang berpikir Allah adalah Maha Pengasih, mereka mendefinisikan Allah Maha Pengasih. Allah mengangkat posisi Allah tinggi. Ya. Kemudian setelah itu menjatuhkan Allah. Itu namanya logical fallacy, logika salah. Yang salah, akhirnya kesimpulannya salah. Ya, ya, Tapi awal-awal kelihatannya benar. Betul nggak? ya. Dan sekarang anak-anak kita digiring dengan pola-pola pemikiran seperti itu. Allah punya definisi tentang sifat kasih sayangnya. Ar-Rahmannya Allah tidak seperti yang definisi kamu. Allah punya definisi Ar-Rahmannya sendiri. Jadi kita bisa memilih. Allah membebaskan kepada kita mau surga maupun neraka. Oke. Mau dilanjut lagi? Lanjut. Oke. Jadi ternyata enak ya kalau kita belajar Quran secara berurutan. Ya, jadi satu kesatuan ide. Oke, setelah diceritakan yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Kemudian disambung fabi ayyi ala ya rabbikuma tukadziban. Ketika kita diceritakan tentang siksa neraka, membuat kita takut nggak? Kemudian disambung oleh Allah di ayat berikutnya waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Apa terjemahannya? Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya yang ada dua surga. Jadi bagi barang siapa yang takut atas makom Tuhannya, kedudukan Tuhan kita, kedudukan Allah sebagai Tuhan, kita sebagai hamba, kita takut dengan hal itu, maka Allah hadiahkan dua surga. Jadi ternyata syaratnya menuju surga apa? Takut. Jadi ternyata tujuan Allah menceritakan neraka tadi, membuat kita takut gak? Membuat kita takut. Dengan rasa takut itu, memang itu adalah tujuannya. Kemudian Allah akan hadiahkan surga. Nah pertanyaannya gini, emang rasa takut bisa membawa kita ke surganya Allah? Bisa, kan berdasarkan ayat ini. Ya. Saya jelaskan logikanya gini. Ada orang nih, dia mabuk. Ketika mabuk, maka adrenalinnya jadi naik. Logikanya nggak jalan. Dia jalan di perempatan, ngelihat polisi. Ya, ketika dia ngelihat polisi, dipukul polisinya. Rasa takutnya nggak ada pada dirinya. Kira-kira dia akan ditangkap nggak? Akan dimasukkan penjara nggak? Akan dimasukkan ke penjara. Kalau dalam kondisi normal, kira-kira dia akan pukul polisi nggak? Nggak akan. Dia takut dong. Iya, takut dia. Artinya apa? Rasa takut itu memang diperlukan supaya apa? Menjaga dia akan bahagia di masa depan. Ya. Jadi balik lagi ke dalam ayat ini. Kalau kita takut terhadap makom Tuhan kita, maka kita akan berhati-hati terhadap apa yang kita katakan, terhadap apa yang kita lakukan. Fabi ayyi ala ya rabbikuma tukadziban. Jadi rasa takut itu dalam hal agama perlu nggak? Perlu. Supaya apa? Menjaga kita bahagia di akhirat kelak. Supaya kita dimasukkan ke surganya Allah. Enak ya? Iya, iya, iya. Ternyata dahsyat loh surat Ar-Rahman. Nah kemudian yang terakhir nih ya. Berarti Allah menjelaskan dari berbagai macam angle. Ya. Nah sekarang pertanyaan saya gini. Ketika kita di belakang imam, ketika sholat, fabi ayyi ala ya rabbikuma tukadziban dengan suara yang sangat indah, merdu. Di kepala kita kira-kira apa Bu? Kira-kira apa? Kita berpikir apa? Kita berpikir nikmat. Sebutkan nikmatnya apa saja yang kita pikirkan? Sehat. Sehat. Terus apa lagi? Bisa ibadah. Bisa ibadah. Terus bisa nyekolahin anak. Bisa nyekolahin anak. Dapat uang bulanan ya Bu ya. Uang bulanan, gaji bulanan gak telat. Oke. Kita sudah belajar beberapa ayat. Ya. Kita berpikir tadi, fabi ayyi ala ya rabbikuma tukadziban. Kita berpikir nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Masya Allah. Padahal kalau kita perhatikan Qur'annya, Allah menggeser dari satu nikmat, kemudian fabi ayyi ala. Nikmat yang lain, fabi ayyi ala. Ya. Diceritakan tentang neraka, Fabi fabi ayyi ala. Diceritakan tentang orang-orang yang dipegang ubun-ubunnya, Fabi dipegang ayyi ala. kakinya, fabi ayyi ala ya rabbikuma tukadziban.
Tapi kenapa kita berpikir terus-terusan fabi ayyi ala cuman satu angle saja? Iya, 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 iya. Harusnya apa? Kita mengikuti ayat sebelumnya, kemudian kita berpikir dengan ayat itu, kemudian berpikir itu adalah nikmatnya Allah. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bu, Allah itu sayang sama kita. Betul apa betul Bu? Makanya intisari dalam Al-Quran itu adalah sifat Rahman dan Rahim dari Allah. Nah, kembali lagi seperti tadi dikatakan Ar-Rahman, kata Ustadz Khairul Alam tadi mengatakan bahwa surah Ar-Rahman ini mengingatkan kita tidak hanya nikmat dalam bentuk kebaikan, tapi juga hal-hal yang buruk yang mungkin terjadi kepada kita nanti di alam akhirat. Ya, itu Allah ingatkan, itu adalah bentuk ingatan Allah kepada kita adalah sebagai suatu nikmat juga, begitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya ini Ustadz, pada saat kita melihat Allah membicarakan tentang neraka atau apa yang akan didapatkan oleh orang tersebut. Kan kita tahu Allah itu tidak punya dimensi waktu. Allah tidak ada masa depan dan masa sekarang. Nah, ini Al-Quran bicara mengenai apa yang akan terjadi. Apakah mungkin hal ini sebenarnya, ya kalau bicara dimensi Allah gitu ya, bicara kehidupan ini bicara sebenarnya adalah tentang yang memang terjadi sebenarnya. Ini hakiki, ini sebenarnya terjadi. Tinggal manusia mau memilih jalan yang mana gitu. Nah, dari ayat ini sendiri Ar-Rahman, apa sih yang bisa kita petik gitu dari kalimat ini, sedangkan kita tahu kan Allah nggak punya dimensi waktu gitu, kira-kira gitu. Oke, nah ini pertanyaan kritis nih. Jadi buat Allah tidak ada masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Iya. Karena waktu itu Allah sendiri yang menciptakan. Betul. Kenapa Allah menceritakan seperti ada dimensi waktu ya? Iya. Itu kan menjadi sebuah pertanyaan. Iya. Karena Allah menceritakan kepada kita manusia. Jadi kalau kita punya dosen, seorang profesor mengajarkan kepada kita, maka profesor itu adalah orang yang pintar, maka dia akan memberikan contoh-contoh supaya mudah difahami. Iya. Ya kan? Tujuannya untuk itu, supaya kita bisa paham, maka Allah jelaskan itu menurut versinya kita. Oh. Oke. Nah, kemudian yang menarik lagi, yang kita bisa pelajari apa di dalam surat Ar-Rahman tadi? Ya, diceritakan neraka, fabi ayyi ala katiban. Orang disiksa, dipegang ubun-ubunnya, dipegang kakinya, fabi ayyi ala katiban. Ya. Kalau kita tidak mampu melihat ini sebagai sebuah nikmat, akhirnya kita akan komplain terus terhadap kehidupan kita. Ya. Dan perlahan-lahan akan jauh dari Allah, akan jauh dari agama. Jadi logika kita dulu yang harus dibenerin. Ya. Kita harus mampu melihat sesuatu yang tidak menyenangkan buat diri kita, itu adalah nikmat juga. Ya. Ketidakmampuan kita melihat itu, akhirnya kita berputus asa. Kenapa sih Allah menakdirkan kejadian yang buruk itu? Diceritakan tentang kisah neraka itu adalah sebuah peringatan. Wah, saya nggak suka sesuatu yang menyeramkan. Ada orang yang informasi kepada kita, bentar lagi ada gempa, sebentar lagi ada tsunami. Enggak, saya nggak suka berita tsunami. Itu menyeramkan. Iya. Padahal itu udah di warning ya. Udah di warning. Dikasih tahu ya bakal ada tsunami. Iya. Jadi sikap kita yang salah. Ketika dapat informasi, gunakan informasi itu sebaik-baiknya. Kalau kita datang sebuah perusahaan, kemudian kita dapat informasi dari orang dalam, informasinya penting. Kira-kira kita akan apresiasi nggak? Iya pasti. Pasti kita apresiasi. Ini Allah yang informasiin. Jadi bukan orang dalam. Allah sendiri informasikan kepada kita. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Kita harus apresiasi ini. Jadi sekali lagi, kita harus meningkatkan kemampuan kita. Belajar Quran didorong kepada kita untuk berpikir. Jadi beragama itu berpikir. Ya, beragama harus berpikir. Karena Allah akan komplain. Kenapa kamu gak berpikir? Betul. Jadi gak berpikir itu kesalahan loh. Ya. Artinya apa? Ketika kita didorong berpikir, kira-kira membuat kita cerdas gak? Cerdas. Cerdas.
Nah, sekarang kita harus menjadi muslim yang cerdas. Berpikir, ya. Dan muslim yang cerdas itu muslim yang mengerti apa yang dibaca. Jadi nggak cukup Arabnya saja, nggak cukup. Tapi harus dengan apa? Artinya. Ya. Kemudian saya dikejar lagi biasanya. Ya. Emang terjemahan kita bisa paham. Ya. Sebagai langkah awal, silahkan melalui terjemahan dulu. Ya, kemudian kadang-kadang gini, Ustadz kalau saya nggak ada gurunya nanti saya sesat Ustadz. Betul nggak? Betul. Saya di Madura juga gitu. Nah, saya berikan sebuah contoh ya. Ada sebuah bule di Amerika, dia bilang gini, kalau agama itu benar, kasih kitabnya kepada saya. Kitab-kitab yang lain, Injil, kemudian agama yang lain, dia pelajari. Wah ini bukan agama, ini salah di segala macam. Kemudian Al-Quran, dia bilang dikasih terjemahan Quran, dia bilang enggak, ini kitabnya teroris katanya. Dia nggak mau baca, nggak mau baca. Kemudian suatu malam, dia ngelihat rak-rak buku, dilihat Al-Quran di situ. Kemudian dia berpikir, saya nggak fair dong, semua agama saya baca kitabnya, kecuali Islam, kecuali Al-Quran. Saya mau baca. Kemudian dia baca pertanyaan-pertanyaan filosofi yang ada di benaknya dia terjawab di dalam Al-Quran. Masya Allah. Terjawab di dalam Al-Quran. Kemudian akhirnya setelah pertanyaan-pertanyaan itu terjawab, ada pertanyaan lagi terjawab di dalam Al-Quran. Kemudian akhirnya dia pergi ke Islamic Center, kemudian dia minta dimualafkan. Pertanyaan saya sekarang, yang ngajarin dia siapa? Yang ngajarin dia siapa? Ada nggak ustadznya? Ada nggak kiainya? Nggak ada. Baca surat Ar-Rahman, ayat 1 dan ayat kedua. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Ar-Rahman yang telah mengajarkan Al-Quran. Masya Allah. Jadi guru sesungguhnya sebenarnya siapa? Allah. Ar-Rahman itu. Nanti Allah akan menentukan cara terbaik untuk mengajari diri kita. Kadang ada ustadz yang didatangkan kepada kita. Kadang kita pergi ke toko buku, kita lihat sebuah kitab, kita baca dari kitab itu. Kadang Allah menunjukkan dengan cara datang ke sebuah pengajian, menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Itu cara Allah mengajarkan. Jadi misalnya saya nih, karena saya, enggak, itu Allah yang ngajarin. Cuman saya perantara saja, kira-kira gitu. Baik, terima kasih banyak Ustadz Alam. Bu, inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar li'ayati li'ulil albab. Dalam penciptaan bumi dan langit, siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi siapa? Bagi ulil albab, orang-orang yang mau berpikir. Jadi Islam itu malah menantang, berkritis ya gitu. Ayo dong kritis dong, berpikir dong gitu. Dan Allah siapkan jawabannya. Baik, siapa yang mau bertanya? Angkat tangannya. Waduh, banyak banget. Silakan mana tadi yang itu? Ya, silakan Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eti dari Majelis Talim Al Barokah, Gunung Putri, Bogor. Izin bertanya Ustadz, kenapa Allah menciptakan semua manusia tidak masuk Islam? Oh, ya, baik. Terima kasih banyak Ibu. Kenapa Allah tidak menciptakan semua manusia itu menjadi Muslim, menjadi Islam gitu ya, beragama Islam gitu maksudnya ya, ada agama yang lain. Silakan. Ini pertanyaan sulit, jadi saya berdiri aja ya. Oke, pertanyaannya tadi adalah kenapa Allah tidak menciptakan manusia itu beragama Islam saja? Iya, semuanya Islam aja. Harus berbeda-beda. Ya, oke. Coba buka dalam surat Al-Jumu'ah, ayat pertama. Surat Al-Jumu'ah itu surat ke-62 di dalam Al-Quran. Ayat pertamanya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Al-malikil kudusil azizil hakim. Apa yang di langit dan apa yang di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah.
Duh, mana jawabannya? Oke, sekarang saya pancing dengan sebuah pertanyaan. Ketika Allah menyebutkan di dalam ayat ini, apa yang di langit dan apa yang di bumi bertasbih kepada Allah. Betul nggak? Muslim bertasbih nggak? Tasbih. Tapi ada muslim yang nggak bertasbih nggak? Ada. Orang non-muslim bertasbih nggak? Nggak tahu, Ustaz. Nggak tahu, nggak ngerti. Tapi yang jelas caranya mungkin beda kali Ustaz. Oke. Ya. Orang ateis bertasbih nggak? Nggak. Nggak percaya Tuhan kan ateis? Nggak percaya kan? sama Tuhan? Ya. Oke. Apa sebenarnya tasbih itu sih? Apa tasbih? Biasanya kita mengucapkan apa ketika kita bertasbih? La ilaha subhanallah walhamdulillah wa la Maha ilaha suci illallah. Allah. Oke. Apa itu maha suci Allah? Menyucikan Allah. Oke. Apa maknanya? Artinya kita menghilangkan pikiran yang negatif tentang Allah. Dan kita juga menghilangkan pikiran yang negatif terhadap segala ketentuan-ketentuan Allah. Ya, kadang dalam hidup kita, kenapa sih Allah menakdirkan seperti itu sih? Kenapa memilihkan saya orang tua yang miskin, yang tidak berpendidikan, kan gitu kan? Ya. Oke. Saya berikan sebuah contoh, ada 2 contoh. Anak kiai dibesarkan di pesantren, dia sudah menyandang gelar Gus. Gus artinya apa? Anak kiai. Ya. Terus dia jadi kiai. Jalannya lurus gak? Jalannya lurus. Kenceng dia. Tapi ada yang dilahirkan dari seorang ibu dalam lingkungan yang buruk. Kemudian akhirnya dia melakukan keburukan juga seperti ibunya. Dia menjual diri. Kemudian pada sebuah waktu, dia selalu melakukan dosa dan kemaksiatan itu. Kemudian dia berjalan, ngelihat di sebuah masjid ada seorang yang sedang sholat dan dia melihat bahwa pria yang sholat ini kok hidupnya tenang ya, kok hidupnya nyaman ya. Dia merasakan ketenangan itu. Kemudian dia berusaha untuk ke masjid itu, wudhunya nggak sempurna, bacaan sholatnya nggak sempurna, cara sholatnya juga tidak sempurna. Dia berusaha. Nah, perjalanan kehidupannya dia itu, yang tadinya dia melakukan kemaksiatan, kemudian dia tersadar sekarang, itu merupakan perjalanan tasbihnya dia. Perjalanan untuk menyucikan Allah. Pertanyaannya, perjalanan setiap orang berbeda-beda nggak? Ya. Anaknya kiai tadi, berbeda nggak dengan contoh yang kedua tadi? Beda. Berbeda-beda. Jadi ada orang ateis, orang non-muslim, diajak untuk berpikir tentang ayat-ayat Allah. Ada nggak ayat-ayat Allah nggak nyampe pada setiap orang? Kalau kita berpikir hanya Quran saja, kalau kita baca Quran, maka Allah akan mendorong kepada kita, langit adalah ayat, bumi adalah ayat, tumbuhan yang tumbuh itu adalah ayat, matahari adalah ayat. Ada nggak manusia yang tidak didatangi oleh ayat-ayat Allah? Nggak ada. Nggak ada. Maka berpikirlah dengan itu semuanya. Kadang kita juga muslim tidak berpikir tentang ayat. Anak kita langsung diajarin cara sholatnya gini, kalau ini nggak keterima. Padahal step pertama yang harus diajarkan kepada anak adalah baca surat Al-Hadid tuh. Dikenalkan tentang Allah dulu. Gimana cara menumbuhkan iman? Dikenalkan tentang Allah dulu. Caranya gimana cara ngajarinnya? Harus baca kitab apa? Baca kitabnya Allah. Karena Allah sendiri yang menjelaskan tentang dirinya secara clear. Yang paling berhak menjelaskan tentang Allah adalah Allah sendiri. Di dalam Al-Quran. Bahwa kita baca kitab-kitab itu adalah pendukung buat kita. Tapi jangan tinggalkan yang utamanya. Seringkali kita sudah belajar apa? Belajar ini, belajar itu, belajar cara ini, fikih ini, segala macam. Banyak hal yang kita pelajari. Namun apa yang kita tidak pelajari? Kira-kira apa? Al-Quran. Kita berhenti sampai membaca. Tahsin, langgam, menghafalkan. Kemudian kita merasa bahwa, wah saya sudah tahu tentang agama. Enggak, kita harus pelajari.
isinya. Kita harus perdalam ilmu kita tentang Al-Quran ini. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Bu ya. Amin. Ya, baik. Terima kasih banyak Ustadz Khairul Alam. Bu, udah jelas? Alhamdulillah. Ya, tanda-tanda kebesaran Allah itu seringkali dalam Al-Quran disebut wa min ayati. Ayati itu suka diartikan oleh ahli tafsir itu sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Matahari tanda-tanda kebesaran Allah. Bulan tanda-tanda kebesaran Allah. Terbit matahari tanda-tanda kebesaran Allah. Matahari terbenam tanda-tanda kebesaran Allah. Karena nggak ada yang bisa ngerjain itu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Ya, tetap di sini. Terima kasih banyak Ustadz Khairul Alam. Nanti kita akan lanjut lagi hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia.